lagi di UBD Podcast dengan saya Monica, dan hari ini kita akan ngobrol seru nih bareng Bapak Jacob Datan selaku Wakil Rektor 3 Universitas Budi Dharma. Bapak, halo Bapak, apa kabar Bapak? Ya, hai Moni, kabar baik, puji Tuhan. Kamu bagaimana? Aduh, saya juga baik, senang banget nih bisa ngobrol bareng sama Bapak, ketemu langsung juga. Nah, kira-kira nih Bapak, saya ngeliat Bapak lagi sibuk-sibuknya nih. Iya. Kira-kira kesibukan Bapak belakangan ini apa sih Pak? Iya, kebetulan saya diberikan tanggung jawab untuk membidangi bidang mahasiswa dan kerjasama, sehingga ada berbagai kegiatan terkait kemahasiswaan, aktivitas akademik dan non-akademik, kemudian juga berbagai kerjasama yang kita inisiasi dengan pihak eksternal, sehingga memang ya cukup memakan waktu ya. Oke, nah sebelum jadi Wakil Rektor 3 nih Pak, Bapak tuh dulu sebagai tenaga pengajar di UBD pernah atau coba ceritakan Pak? Oh iya, saya join UBD itu sejak 2016. Pada saat itu masuk sebagai dosen tetap di Prodi Teknik Elektro. Kemudian dipercayakan untuk memimpin prodi itu ya sebagai Kaprodi. Kemudian juga diberikan kepercayaan untuk memimpin tim gugus kendali mutu di Fakultas Sains dan Teknologi. Dan hanya sekarang di posisi ini ya di Warek 3. Waduh, hebat ya Bapak ya. Udah lama loh ternyata kalau UBD dari 2016 ya Pak ya tadi ya. Terus kalau misalnya latar pendidikan Bapak, boleh diceritakan Pak? Ya, saya menyelesaikan S1 saya dari PTN ya, namanya Universitas Nusa Cendana. Ya, setelah itu mendapatkan scholarship untuk S2 saya di University of Southern Queensland. Setelah itu dapat beasiswa lagi untuk S3 di Monash University tuh di Kuala Lumpur. Waduh, keren banget ini. Bapak sebagai panutan banget nih kayaknya ya Bapak ya. Nah, kalau misalnya untuk profesinya kan sekarang di dunia pendidikan nih Pak ya. Kira-kira apa sih yang ngebuat Bapak tertarik untuk berkesinambung di dunia profesi pendidikan ini? Iya, dari awal ya cita-cita saya. Jadi pada saat saya jadi mahasiswa, saya waktu lihat dosen itu saya udah bermimpi nih, saya mau jadi dosen gitu ya. Itu cita-cita saya. Keren kayaknya jadi dosen, mendidik orang ya, membagikan ilmu, kemudian membentuk karakter mahasiswa ya. Jadi banyak dosen-dosen teladan yang dulu menjadi idola saya. Yang dari situlah saya pengen jadi dosen. Seperti itu. Nah, saya pernah masuk ke dunia industri. Sebelumnya saya kerja di Telkomsel ya, 2 tahun. Ya, tapi saya kemudian merasa bahwa panggilan saya itu adalah seorang pendidik. Makanya saya memilih untuk coba scholarship untuk bisa sekolah biar bisa jadi dosen itu sih. Oh, berarti emang udah cita-cita dari dulu ya Pak ya, betul. dosen ya. Makanya pas menekuni dunia pendidikan sampai S3 benar-benar ditekuni ya Bapak ya. Betul. Karena pengen jadi dosen. Nah, kalau misalkan pencapaiannya nih Pak, kira-kira kelihatannya Bapak udah banyak pencapaiannya nih. Boleh bagi ke kita nggak Pak? Ya, pencapaian itu dicapai karena ketika kita melakukan sesuatu karena kita suka. Jadi kebanyakan orang itu bisa dibilang kalau tidak enjoy dengan apa yang dilakukan, artinya kita jadi tidak maksimal melakukannya. Kebetulan yang saya lakukan saya suka, sehingga ya ada beberapa yang pernah saya capai. Contoh, saya pernah mendapatkan award ya sebagai best presenter ya di konferensi internasional ICS di Labuan Bajo. Tahu ada Komodo kan? Labuan Bajo yang kemarin KTT ASEAN. Nah, saya ke situ waktu itu ya. Jadi presenter terbaik di situ. Kemudian saya juga diberikan full scholarship ya 2 kali, baik itu S2 maupun S3 saya. Seperti itu. Kemudian saya juga aktif sebagai penulis opini ya di media massa nasional, kalau kalian tahu Detikcom. Ya, jadi tulisan saya di situ sudah ada beberapa tulisan jadi kolumnis reguler ya di situ Detikcom. Waduh, hebat banget nih kalau UBD Pak Datan selaku Wakil Rektor 3 UBD nih, pencapaiannya bagus banget nih Bapak. Nah, kalau misalkan Bapak kan sebagai Wakil Rektor 3 dengan periode 2023 sampai 2026 ya Pak ya. Nah, kira-kira kalau program yang pengen Bapak rilis atau mungkin sedang ongoing, kira-kira apa nih Pak? Ya, jadi ada banyak program yang sudah saya rencanakan. Saya bisa share beberapa program inti saya di sini ya. Yang pertama itu tentunya kita kalau bicara kualitas, maka kompetensi mahasiswa kita. Nah, sehingga yang saya lakukan pertama ini adalah bagaimana kita mendorong mahasiswa itu agar bisa memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Nah, sehingga kita kerjasama. Sekarang ini kita sementara di tahap finalisasi MOA dengan Linhan EduClass dari Singapura. Jadi nanti untuk mahasiswa UBD mulai bulan Juli itu sudah mulai bisa mendaftar ya sampai September. Untuk kuliahnya sistemnya gini, setahun di UBD bootcamp ya, jadi kuliah full setahun di UBD, materinya dari Singapura dikombine dengan kita full in English. Kemudian
Tahun kedua kita akan berikan magang berbayar. Jadi mahasiswa akan diberikan kesempatan bekerja mulai tahun kedua sampai ke tahun keempat dengan income yang dibayar oleh perusahaan Singapura. Nah, dari situ kemudian mahasiswa bisa membayar biaya kuliah dia pakai income itu. Jadi kalian cukup bayar sebenarnya setahun aja. Setelah itu tahun kedua, ketiga, keempat bisa menggunakan income kalian dari hasil magang itu. Tujuannya apa? Agar mahasiswa itu ketika kuliah dia sudah memiliki pengalaman kerja yang dibutuhkan oleh dunia industri tadi. Jadi waktu dia lulus nanti nggak perlu susah cari kerja, malahan dia bisa langsung extend dengan perusahaan itu ataupun dengan perusahaan lain yang sudah mengakui kepakaran dia. Nah itu kan yang masih hilang di dunia pendidikan ya. Jadi apa yang diajarkan di universitas terkadang belum terserap di dunia usaha maupun dunia industri. Itu yang pertama. Berikutnya juga saya lagi gencarkan bagaimana kita mengikutkan mahasiswa kita untuk join dari kegiatan-kegiatan pemerintah yang mendukung kreativitas mahasiswa kita. Salah satunya itu melalui namanya program kreativitas mahasiswa. Nah itu kita sudah kirim 2 tim untuk ikut. Jadi di situ mahasiswa bisa menggunakan ilmu pengetahuan mereka dibiayai oleh pemerintah untuk membantu masyarakat. Nah PKM itu. Nah ini program-program dari pemerintah yang kita dorong mahasiswa untuk ikut. Jadi selain PKM ini ada lagi ya yang berikutnya, selain menyebarkan ilmu, bagaimana kita meningkatkan kualitas mahasiswa melalui prestasinya ya. Prestasi ini bisa dicapai dari program akademik maupun non akademik. Ya, kita baru saja mengikutkan 2 orang untuk debat bahasa Inggris ya di tingkat nasional di UBD, dan ini juga akan kita terus dukung sehingga mahasiswa UBD itu terkenal tidak hanya di Tangerang tapi senasional ya, dan juga dikenal di level internasional. Itu targetnya ya. Satu lagi program menarik yang kebetulan saya ingat nih, pas saya pakai Nemtek ya, ada permintaan dari BEM ya. BEM minta, Pak bisa nggak student ID kita buat bayar parkir? Oh bisa, sangat bisa. Begitu disampaikan kayak gitu, saya hubungi BCA, sudah oke. Jadi nanti dalam waktu dekat ini student ID kalian bisa dipakai buat bayar parkir, dia udah flash ya, jadi bisa di multifungsi ya. Nah itu kita akan siapkan. Nanti kita juga inisiasi agar mahasiswa itu juga punya kayak gini nih ya, jadi tali ya, punya tali ya, bisa punya student ID yang seperti karyawan gini ya, yang bisa dipakai dan multi purposes. Seperti itu sih mungkin yang inti yang bisa saya sampaikan dulu sekarang ya. Aduh Bapak, saya ngedengerin aja programnya luar biasa, sangat bagus sekali untuk kemajuan UBD dan mahasiswa. Aduh saya juga kebetulan sebagai mahasiswa juga bangga nih punya wakil rektor 3 yang benar-benar semangat untuk meneruskan program-program baiknya gitu ya Pak ya. Semoga dilancarkan semua. Terima kasih Monik ya. Kalau misalnya untuk visi misi dari Bapak sendiri nih. Ya, visi saya tentunya menjadikan UBD ya sebagai universitas yang berdaya saing. Itu di tingkat nasional kita harus mampu bersaing dan dikenal di level internasional. Jadi kegiatan-kegiatan kita itu harus skalanya nasional dan juga kita inisiasi untuk kerjasama internasional. Makanya kita kerjasama dengan Lithan tadi ya, Singapura, sehingga coverage kita itu semakin luas ya. Kita juga sudah beberapa tahun ini mengirimkan pelajar ya sebelumnya ke ke Jepang ya. Jepang lewat kuis ya, Kanda University. Yaitu semoga juga tahun depan nanti ada lagi dari UBD yang ke sana. Kalau mahasiswa Jepang ke sini kan sudah rutin ya. Seperti itu. Nah, itu visi saya. Nah, bagaimana untuk mencapai visi itu? Melalui misi saya, yaitu menjalankan program-program kemahasiswaan yang bermanfaat ya maupun unggul. Hal itu juga berlaku untuk kerjasama di bidang saya, seperti itu. Aduh, keren banget nih ya kawan UBD. Oke nih Pak, itu kan tadi program dan juga visi misinya. Nah kalau misalkan Bapak nih selama Bapak menetap di Universitas Budi Dharma, Bapak kalau misalnya melihat UBD-nya sendiri, baik mahasiswa ataupun program UBD yang selama ini pernah dijalankan, kira-kira keunggulan yang kita punya apa sih Pak? Ya, keunggulan pertama dari UBD adalah kita sudah berpartner dengan berbagai industri ya. Makanya kita sudah melakukan berbagai kampus hiring. Terakhir kemarin orang tua grup sampai ke sini ya. Jadi kita itu tidak hanya mendidik mahasiswa, tapi kita menyediakan loh. Ini loh, kalian setelah lulus nih udah ada yang nunggu nih. Udah ada tempat-tempat kerja yang bukan sembarangan ya, tempat kerja yang hebat yang siap menerima kalian ya. Jadi kemarin dari orang tua grup sudah kampus hiring ke sini. Setelah ini lagi akan ada beberapa perusahaan besar yang masuk dan kami juga rencananya mengadakan job fair besar di tahun ini ya. Itu melibatkan berbagai perusahaan, terbuka untuk UBD, mahasiswa dan juga untuk umum, sehingga itu tadi ya. Kita mau mahasiswa kita itu tidak nganggur ya. Hasil survei kita yang terbaru itu di atas 80% alumni UBD sudah punya kerja.
Jadi alumni UBD itu terpercayalah kualitasnya, itu keunggulan kita. Jadi jangan ragu-ragu gabung ke UBD, pasti ya kalian bisa kerja ya. Sudah pasti ya Pak, dan survei itu sudah secara sah membuktikan ya Pak ya. Betul. Oke deh Bapak, kalau misalkan sebagai closing nih Pak, kita sudah di penghujung podcast kita. Ya. Kira-kira apa sih yang Bapak pengen sampaikan ke kawan UBD untuk para mahasiswa-mahasiswi? Iya, oke. Seluruh mahasiswa yang saya banggakan dan juga saya kasihi, saya sangat berharap kalian itu tetap semangat di dalam menjalankan setiap aktivitas kalian di UBD ya, baik itu aktivitas akademik maupun non akademik. Setiap kendala apapun itu, mari kita selesaikan bersama, dan optimisme itu yang perlu dipegang. Ketika kalian optimis, ketika kalian semangat, apapun yang kalian impikan, saya percaya bisa dicapai. Kuncinya sih di semangat dan niat kalian. Itu saja dari saya. Terima kasih. Semangat dan niat ya Pak ya. Ya, betul. Aduh, Bapak pesannya sangat menyentuh hati. Semoga kawan UBD yang tadi ngedengar pencapaian Bapak, terus juga program-programnya makin semangat untuk kuliah di Ya. UBD ya. Dan mungkin teman-teman yang belum dapat kampus untuk daftar bisa daftar di UBD gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Detan udah Sama-sama. menyempatkan Morning. waktunya ke sini ngobrol bareng kita dan juga ketemu kawan UBD semua. Oke, thank Oke you. deh, kawan UBD, sekian podcast hari ini. Seneng banget ketemu sama Pak Detan, dan sampai jumpa di UBD podcast selanjutnya. Bye-bye.